Analisis kuantitatif, zat aktif dan sediaan obat golongan alkaloida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrima Aulia Ramadhani, stambuk 150 2018 0219 dari kelas analisis formasi C6. Sampel yang digunakan yaitu papaverin HCl dengan rumus kimia C29H21NO4HCl. Papaverin merupakan turunan dari alkaloid, di mana alkaloid papaverin ini mempunyai nilai farmaseutikal yang tinggi karena dapat mengobati berbagai macam penyakit. Papaverin merupakan senyawa bahan alam yang mempunyai aktivitas fisiologi yang cukup luas dan bersifat sebagai antimikrobial, antileukemik, dan antineoplastik. Berikut gugus fungsi dari papaverin, di mana berat etiketnya yaitu 33,94 dan 1 gram setara dengan 1,107 gram. Mekanisme kerja dari papaverin yaitu merelaksasi otot jantung dengan menghambat stimulasi otot jantung secara langsung, memperpanjang periode refraksi, dan menghambat konduksi. Papaverin sendiri memiliki efek minimum pada kerja sistem saraf pusat, namun pada dosis tinggi dapat menimbulkan efek depresan. Papaverin juga memiliki efek yang lemah untuk meningkatkan aktivitas CA channel blocker pada dosis tinggi. Pada analisis kualitatif, dilakukan untuk memastikan terdapatnya obat papaverin HCl dalam sampel. Identifikasi papaverin HCl. Yang pertama, serbuk tablet papaverin HCl dengan H2SO4 pekat menghasilkan warna larutan merah anggur lama-kelamaan menjadi ungu. Kemudian yang kedua, serbuk tablet papaverin HCl dengan larutan pereaksi Maillard akan terbentuk endapan putih, larutan berwarna merah. Penetapan kadar papaverin HCl secara ekstraksi pelarut. Yang pertama yaitu disiapkan fase air dengan mencampur 100 ml air, 50 ml NaOH1n, dan 30 mg serbuk NaCl. Kocok campuran dalam corong pisah dengan 50 ml kloroform selama beberapa menit. Diamkan sampai setimbang lalu pisahkan kedua fasa. Yang kedua, ditimbang 20 tablet papaverin HCl dan tentukan berat rata-rata tiap tablet. Lalu tablet digerus sampai halus. Yang ketiga, ditimbang seksama serbuk tablet papaverin HCl yang mengandung kira-kira 200 mg papaverin HCl, masukkan ke dalam corong pisah. Yang keempat, ditambahkan 25 fasa air yang baru dibuat tadi ke dalam corong pisah untuk melarutkan. Yang kelima yaitu ditambahkan 10 ml fasa kloroform lalu kocok selama beberapa menit. Diamkan dan biarkan sampai setimbang. Jika larutan tidak memisah, maka ditambahkan serbuk garam secukupnya. Dan jika larutan berbusa atau mengandung partikel yang tidak larut, maka lakukan penyaringan. Yang keenam, dipisahkan kedua fasa larutan dan kumpulkan fasa kloroform secara kuantitatif dalam gelas kimia yang beratnya sudah ditara. Yang ketujuh, lakukan cara kelima dan keenam sebanyak 3 kali terhadap cara 4. Selanjutnya, fasa kloroform diuapkan di atas water bath sampai berat konstan. Yang kedelapan, timbang berat papaverin dalam fasa kloroform dan hitunglah kadar papaverin HCl dalam sediaan tablet persamaan 1. Penetapan kadar papaverin HCl secara titrasi alkalimetri. Yang pertama, sampel papaverin yang ditetapkan kadarnya adalah fasa kloroform hasil ekstraksi percobaan B. Yang kedua, sampel berupa ekstrak kering papaverin dilarutkan dengan 20 ml aqueous bebas CO2, kemudian dipindahkan ke dalam airline Maillard. Ditambahkan 10 ml etanol netral, sebanyak 15 ml etanol 95% ditambahkan 1 tetes merah fenol, kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH 0,1N hingga larutan berwarna merah. Yang ketiga, ditambahkan indikator PP 1% sebanyak 2 tetes, lalu dititrasi dengan larutan baku NaOH 0,1N sampai terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda menetap. Yang keempat, tentukan kadar papaverin HCl menggunakan persamaan 2. Yang kelima, dibandingkan hasilnya dengan percobaan B. Untuk perhitungan kadar papaverin HCl dapat digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat praktikum pada umumnya, antara lain, yang pertama, kurang bersihnya praktikan dalam membersihkan alat. Yang kedua, kurang tepatnya praktikan dalam penimbangan bahan atau zat kimia. Yang ketiga, kurang telitinya praktikan mengambil larutan dan membaca skala pada gelas ukur. Yang keempat, perbedaan volume ukuran tiap satu tetes larutan karena berbeda pipet. Yang kelima, kurang cepatnya praktikan dalam memasukkan zat tambahan sehingga kemungkinan akan membuat hasil berbeda.
Yang keenam, kurang tepatnya praktikan dalam membaca skala pada buret. Dan yang ketujuh, praktikan kurang jeli dalam melihat perubahan warna titrat pada saat titik ekuivalen.